Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru rekan sejawat. Dalam pembelajaran kita guru belajar seri AKM, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Diarmansyah Batubara Eskom Mkom. Saya berasal dari instansi UPT SMP Negeri 13 Medan. Di sini saya akan memberikan satu informasi mengenai untuk pengimbasan AKM. Jadi di sini saya ingin mengajak semua rekan-rekan guru baik dari SD, SMP maupun SMA dan SMK untuk bergabung dalam guru belajar seri AKM ini. Ya, sebelumnya kepada bagaimana penggunaan aplikasi ataupun situs dalam guru belajar seri AKM ini, saya jelaskan dulu apa saja yang akan saya ceritakan informasi untuk apa pentingnya guru belajar seri AKM ini. Yang pertama, nanti saya akan membahas dulu orientasi guru belajar seri AKM ini, yaitu seri AK Asesmen Kompetensi Minimum. Kalau yang belum memahaminya, saya akan ceritakan latar belakangnya mengapa harus kita mengetahui guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini agar nanti kita bisa laksanakan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya suatu asesmen nasional? Ini berkaitan juga dengan AKM. Kemudian yang berikutnya saya akan jelaskan juga tujuan dan manfaat asesmen nasional. Sehingga nanti ketika kita memahami nanti topik-topik yang dalam AKM, ketika itu dilaksanakan di sekolah kita akan tahu apa itu tujuan manfaatnya. Ini nanti akan saya bahas. Kemudian yang berikutnya perbandingan ujian nasional dan asesmen nasional. Jadi kita sudah tahu bahwa ujian nasional itu tidak dilaksanakan lagi. Nanti saya jelaskan apa sih perbandingannya di situ. Dan yang terakhir ya itu hanya mengajak yuk ikut guru belajar seri AKM sehingga kita semua rekan-rekan ya minimum sudah mengetahui awal mula bagaimana AKM tersebut. Oke, yang pertama, latar belakang daripada guru belajar seri AKM ini yaitu dari hasil ya PISA. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal kata PISA, itu adalah satu uji tes kemampuan belajar siswa kita. Bahwasanya di sini saya ambil dari tahun 2018, itu dari info yang di PISA Kemdikbud mengatakan bahwasanya sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Ini 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi skor PISA ini Indonesia ini stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Berarti kita perlu ada namanya asesmen yang lebih optimal sehingga nanti ada perubahan signifikan, apalagi pada masa pandemi ini kita wajib ya bagaimana penggunaan dalam hal teknologi, sama-sama menggunakan teknologi baik guru maupun siswa sehingga mencapai hasil yang maksimal. Ya, pada tahun 2021 sekarang ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, ini sudah dari semasa mulainya COVID ya, itu tidak ada lagi UN. Nah, jadi penggantian nanti menggunakan yang namanya AKM. Selanjutnya, yang topik kedua adalah pentingnya asesmen nasional. Kenapa penting ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Jadi asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Nah, jadi sosial emosionalnya siswa itu kita nanti tahu tingkatannya seperti apa. Kemudian termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, sampai dengan serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, inilah sangat banyak Bapak Ibu ya yang kalau kita memahami apa itu asesmen nasional itu. Kemudian yang berikutnya tujuan manfaat asesmen nasional. Nah, ini
nanti di pembelajaran guru belajar seri AKM itu nanti ada dijelaskan dari video dari Bapak Menteri kah, dari beberapa pemateri kah yang memang punya kebijakan masing-masing dari dirjen tersendiri, yaitu sama seperti yang saya presentasikan saat ini, bahwasanya yang pertama adalah asesmen nasional itu menghasilkan informasi untuk yang pertama itu memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, perkembangan mutu. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, sekolah negeri maupun sekolah swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Jadi kita menggunakan asesmen nasional untuk memantau. Jadi Kementerian Kemdikbud yaitu melaksanakan asesmen nasional itu untuk mengetahui dari tadi perkembangan mutu waktu maupun kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Tujuan utama sekolah itu bagaimana pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber data perbaikan mutu pembelajaran. Jadi dengan menggunakan asesmen nasional kita lebih esensial atau lebih efektif untuk mencapai tujuan utamanya seperti apa. Tadi itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Itu tujuan dan manfaat asesmen nasional. Jadi kita mengetahui dulu sehingga nanti ketertarikan kita. Saya imbaskan teori ini kepada Bapak Ibu yang di YouTube saya ini, nanti bisa Ibu memahami itu apa sih sebenarnya. Jadi sangat menarik betul kalau kita mengikuti AKM ini, sangat betul terdetail apa yang akan kita cari dari waktu ke waktu. Kemudian bagaimana perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional? Dari tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional sebelumnya itu hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Itu beda yang pertama dari tujuan pelaksanaan. Untuk jenjang penilaian, baik SD, SMP, SMK, SMP, MTS, SMA dan SMK atau program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, itu jenjang penilaian. Jadi hampir semua topik bisa kita upayakan, untuk semua program bisa kita laksanakan dengan asesmen nasional. Kalau ujian nasional hanya tingkat SMP, MTS, SMA sama madrasah aliyah dan SMK. Untuk level siswa, di sini bisa dari kelas, biasanya kan kita hanya kelas terakhir. Kalau di sini dari kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Jadi nggak mesti tingkatan terakhir dia di kelas 9 atau di kelas 12 atau di kelas 6. Jadi di nasional seperti itu. Tapi kalau ujian nasional itu tingkat akhir aja pada tiap jenjang. Subjek siswanya ini berdasarkan survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan ujian nasional sensus, semua siswa mengikuti UN. Kalau model soal bagaimana? Itu menggunakan pilihan berganda atau menjodohkan atau isian singkat atau uraian. Kalau di ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Itu kalau yang di matematika ada SMK dan SMK. Sasaran penilaiannya bagaimana? Di asesmen nasional itu kompetensinya literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi hanya 4 mata pelajaran saja yang bisa kita upayakan di dalam ujian nasional. Kemudian di kriteria paling terakhir adalah metode penilaian. Ini menggunakan istilahnya MSIT, Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Kalau yang di ujian nasional itu menggunakan CBT, Computer Based Test, dan PBT, Paper Based Test, yang menggunakan lingkaran pulpen. Kalau ini sudah menggunakan teknologi tanya jawab menggunakan media online, baik yang menggunakan website maupun menggunakan mobile. Oke, itu sekedar teori. Intinya adalah pembahasan saya, ayo kita Bapak Ibu ikut segera guru belajar seri AKM ini untuk menambah wawasan kita, memahami bagaimana AKM tersebut,
Jadi tinggal buka situsnya aja Bapak Ibu. Situsnya itu kita buka dari menu SIM PKB, masukkanlah nomor UKG Bapak Ibu, masukkan password. Kalau lupa Bapak Ibu passwordnya,